peliharalah imanmu. 2 Timotius 4 ayat 2-4 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya melihat banyak orang akan mengalami yang namanya kegoncangan dalam kehidupannya. Dengan keadaan sekarang ini, era new normal yang membingungkan, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Setiap orang akan bertindak sesuai dengan kebenarannya sendiri. Menurut saya tidak masalah jikalau hal tersebut masih dalam batas-batas yang wajar. Namun yang menjadi persoalan ketika kebenaran tersebut hanya diterima sebagian. Maksudnya, jikalau kebenaran itu menguntungkan dalam dirinya sendiri, dia akan terima. Tetapi bagaimana kalau kebenaran itu merugikan dirinya sendiri, membuat dia menderita? Apakah dia masih terima? Kebenaran tersebut dia bisa tolak. Contohnya saja, social distancing. Tidak semua orang bisa terima dengan berbagai alasan yang saya tidak mengerti. Karena orang lebih banyak memilih apa yang dipercayai dan diyakini daripada kebenaran itu sendiri. Bahkan memilih kenyamanan pada dirinya sendiri. Akibatnya bisa jadi firman Tuhan pun hanya sebagai pelengkap dalam kehidupannya. Bukan sebagai teguran, bukan ajaran, bukan sebagai roti hidup yang menyelamatkan. Sehingga banyak orang akan mengalami disorientasi atau salah arah dalam kehidupan ini. Ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman milenial ini dalam menghadapi era new normal yang menurut saya membingungkan. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, kita harus saling memberi nasihat dengan penuh kesabaran. Saling memberi nasihat dengan penuh kesabaran. Sampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus adalah penyelamatmu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi orang berdosa. Mari datang sama Tuhan Yesus. Dia setia, dia adil, dan mengampuni segala dosamu. Bahkan Yesus menyembuhkanmu. Karena kabar baiknya, dia bukan cuma menyembuhkanmu, tapi dia menyelamatkanmu. Jangan takut sebab Yesus besertamu. Nah, panggil nama Yesus, berseru kepada namanya. Terus kita apa? Beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita nyatakan apa yang salah, tegurlah, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, kedua, sikap kita dalam menghadapi new normal yang membingungkan adalah saling menguatkan. Tadi saling menasihati. Saling menguatkan satu sama lain. Tetap pada ajaran yang sehat. Mengapa? 2 Timotius 4 ayat 3-5 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa saja yang dipercayakan. Nah, saling menguatkan. Karena banyak orang akan menolak ajaran baik. Saling menguatkan. Banyak orang akan menolak kabar baik yang menyelamatkan. Bahkan orang mengejarkan kebenaran justru akan dimusuhi, akan dijauhi. Bila perlu dijebloskan ke dalam penjara. Makanya hari-hari ini kita harus saling menguatkan satu sama lain. Ingat, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus melebihi daripada ketakutanmu. Dia lebih besar dari ancaman apapun di dunia ini. Makanya kita harus menguasai diri kita dalam banyak hal. Jangan percaya kepada berita-berita hoax yang melemahkan imanmu. Lebih baik arahkan telingamu kepada kabar baik ini, yaitu Yesus adalah jawaban atas semua ini, atas semua masalah yang terjadi.
Mengapa? Kita harus saling menguatkan. Karena kita harus sabar dalam penderitaan ini. Kuasailah dirimu dalam hal apapun. Ke depan akan ada tawaran-tawaran palsu yang mengatasnamakan sahabat dalam kesukaran dan sebagainya. Mereka dapat memberikan jalan keluar pada setiap masalah. Tapi pada akhirnya bisa membinasakan. Mengapa? Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah hanya memuaskan telinga kita. Dongeng-dongeng yang penuh kepalsuan. Mereka akan berkata, buat apa sungguh-sungguh cari Tuhan yang benar? Akan ada pengajar-pengajar yang profesional menguasai IT, teknologi, dan berkata, hidup yang menyenangkan adalah senangkan hatimu. Nah, ini jadi persoalan. Hatimu adalah rajamu, ini adalah persoalan. Tanpa kita sadari, kita terpikat oleh rayuannya. Bahkan mereka bisa mengadakan juga mujizat palsu. Jangan dikelabui, jangan dibohongi. Jangan terkecoh dalam hal apapun. Bisa saja mereka mengatasnamakan Tuhan. Waspada dan ujilah sesuatu itu. Apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran siap, ini persoalan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, ya kan? Untuk memuaskan keinginan telinganya, memuaskan diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, bahkan tidak memperhatikan orang lain yang susah, fokusnya untuk memuaskan diri sendiri. Bahkan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng, bagi hal yang tidak perlu. Tetapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kenapa? Keadaan manusia milenial hari-hari ini seperti keadaan akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Sekarang sedang terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jangan berontak sama orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak suka yang baik. Bahkan lebih suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka kelihatannya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman katakan, jauhilah mereka itu. Nah, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman milenial ini dalam menghadapi new normal yang membingungkan? Yang ketiga, sikap kita adalah saling mengingatkan. Amin. Harus saling mengingatkan. Akhirilah pertandingan hidup ini dengan baik. Kita harus sadar bahwa tidak selamanya kita hidup di bumi ini. Karena suatu waktu nanti semua akan selesai. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita siap? Amin. Itu jadi pertanyaan. Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya, Paulus mengerti untuk mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik, dengan tuntas. Hidup ini adalah pertandingan, hidup ini adalah perjuangan. Tetapi Paulus mau dengan tuntas, mengakhiri pertandingan dengan baik. I have finished well. Menutupnya dengan baik, melewatinya dengan baik, menampilkannya dengan baik. Hidup ini kita harus eksekusi dengan baik. Inilah panggilan kita yang ada di muka bumi ini, memenuhi panggilan Allah. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Lebih baik menderita karena melakukan kehendak Tuhan daripada hidup postapora dalam sukacita palsu. Jangan terkecoh dengan keadaan dunia sekarang ini. Marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling menguatkan. Marilah kita saling mengingatkan. Puji Tuhan. Amin.
Shalom.